Selamat datang di program untuk orang tua CCA Parenting. Kelas ini terselenggara oleh Yayasan Jenius Cara Alkitab dalam program Bina Keluarga Bahagia Online School. Kelas terselenggara setiap hari Kamis jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali di hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas JCA Parenting ini adalah kelas gratis yang diperuntukkan bagi Anda, ayah bunda yang memiliki anak usia berapapun, kakek nenek yang memiliki cucu berumur berapapun, para pendidik dan pengajar dari generasi berusia berapapun, dan pembicara ibadah raya. Anda dapat mengikuti kelas JCA Parenting ini melalui platform Zoom. Tersedia link Zoom tetap yang dapat diakses di keterangan video berikut ini. Platform live streaming YouTube di channel YouTube Jenius Cara Alkitab, platform live streaming Facebook di akun Facebook Grace Sumilat, platform Instagram di akun Instagram Grace_Sumilat, dan platform TikTok di akun TikTok Grace_Sumilat. Ikuti grup WhatsApp JCA Parenting dengan klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk bergabung secara otomatis. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video berikut ini. Selamat mempelajari materi JCA Parenting. E-book JCA Parenting dapat Anda beli di Google Playbook. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk malam hari ini kesempatan hambamu boleh bertemu dengan dua orang hambamu baik di Bali maupun di Kota Wisata Batu, Kak Asti maupun Kak Vivi. Kami bersyukur lewat beberapa Zoom ini kami jauh lebih akrab walaupun kami hanya lewat dunia virtual. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang satukan kami, roh kami boleh disatukan dalam satu kasih kepada Tuhan, kepada pelayanan anak, kepada kegerakan anak di Indonesia. Hamba percaya orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan hambamu lewat dunia maya ini bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan buat kegerakan family, buat kegerakan generasi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik. Judulnya sesi ini tuh benar-benar judulnya kayak nggak menarik tenan gitu ya. Peran wali murid dalam pertumbuhan rohani anak. Kayak judulnya apa nih gitu, kayak judulnya kayak nggak menarik, peran wali murid. Udah tau lah, wali murid diaktifkan perannya, udah gitu titik gitu kan. Tapi waktu saya nyiapkan materi ini, wow, Tuhan bawa saya untuk gimana melihat sejarah dari PL sampai PB sampai zaman rasul-rasul, sampai gereja mula-mula, sampai era modern, sampai sekarang. Dari sejarah itu nanti, kesimpulannya doang yang nanti akan nyatu dengan tema kita peran wali murid. Karena sebenarnya kalau kita bahas peran wali murid dalam pertumbuhan rohani anak, semua orang udah tahu, penting. Peran wali murid, udah tahu wali murid harus diaktifkan. Jadi ada kalau dalam sekolah itu peran sekolah, pihak guru, kepala sekolah, yayasan, dan sebagainya, komite sekolah dan sebagainya. Terus pihak murid, pelajarnya, plus orang tua. Semua orang mah udah tahu kayak gitu. Jadi antara pihak sekolah, murid, dan orang tua semua bekerja sama 3 pihak. Nah, kayak gitu mah nggak usah diseminarkan. Apalagi yang mau diajarkan. Tuhan bawa saya, coba kamu ngulik sejarahnya dari awal, kurikulum surgawi. Terus sampai sekarang, ada apa yang hilang dan harus dikembalikan di akhir zaman ini. Wow, ternyata, dahsyat. Ini yang mau saya bagikan. Mohon maaf kalau belum ada PowerPoint-nya. Aduh, saya coba ini lagi ya. Bentar ya. Luar biasa sekali Tuhan itu berbicara dan menyiapkan kita untuk materi ini, materi yang terbaru. Kok CCA Family? Sorry. Saya sedang cari materinya, sudah. Zoom JCA, oke. Ya, ini dia. Mengembalikan peran wali murid dalam pertumbuhan rohani anak. Nah, jadi
ada beberapa materi di masa pandemi ini. Yang pertama, ini mengajar sekolah minggu lewat media WhatsApp itu tetap peran guru. Kobarkan apimu itu tetap guru supaya berapi-api. Kreativitas konten YouTube yang menarik, guru lagi. Mendampingi pertumbuhan anak selama masa pandemi, guru lagi melalui 3 tabung yang share before after class, daily home, daily family, satu lagi yang post class. Nah, itu guru lagi. Mendampingi pertumbuhan anak-anak, guru lagi. Baru kali ini yang kita bicara peran wali murid. Nah, ini materi-materi terbaru yang Tuhan kasih selama masa pandemi ini menghasilkan 5 materi baru ini. Nah, sesuatu yang hilang adalah mengedepankan peran wali murid. Tapi saya tidak menggunakan kata mengedepankan, tetapi mengembalikan peran wali murid. Nah, kita akan mulai dengan yang namanya sejarah kurikulum ilahi. Woi, bahasanya aja kayak ngeri gitu ya, sejarah kurikulum ilahi lagi. Bukan kurikulum sekolah, bukan kurikulum playgroup, bukan kurikulum apa, kurikulum ilahi. Nah, kayak nggak nyambung gitu, apa hubungannya kita belajar peran wali murid dengan kurikulum ilahi. Saya juga bingung tadinya Tuhan bawa ke sini, tetapi wow, keren banget. Kita lihat dulu ya, Keluaran. Pasal 12, Kakak boleh buka Alkitabnya masing-masing. Layar saya kebaca ya, Kak? Layar saya. Kebaca, oke. Kita lihat Keluaran 12. Ayat 1 sampai 28. Wih, panjang sekali ayatnya ini. Ini bicara tentang Paskah. Jadi bangsa Israel waktu mau dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, itu ada peristiwa Paskah, di mana mereka harus mengambil anak domba yang jantan, berumur setahun, tidak bercela, itu harus disembelih. Nah, inilah awalnya kita mempelajari. Ternyata ada yang namanya pengelompokan dua jenis. Ya, 2 jenis pengelompokannya seperti ini. Di dalam Keluaran 12 tentang peristiwa Paskah di mana mereka menyembelih anak domba, terus darahnya itu dengan hisop dileletkan di ambang pintu rumah, tiang pintu dan ambang. Terus malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Israel. Lalu akhirnya tulah ke-10 itu terjadi, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir itu lewat tulah ke-10 ini. Nah, ternyata saya dibukakan Tuhan tentang 2 macam keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga rohani. Keluarga inti itu kita lihat di Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ini bicara keluarga inti. Keluarga inti itu orang-orang yang berhubungan darah. Ya, misalnya suami istri nikah punya anak, gitu kan. Kakak adik ini dengan suami istri dan anak-anaknya ini dengan suami istri dan anak-anaknya, itu disebut kaum keluarga. Jadi satu kakek satu nenek. Seperti misalnya ayah saya, ibu saya menikah, kami punya anak 4. Kami semua sudah menikah. Kakak saya pertama anaknya 3, kakak saya kedua anaknya 1, terus saya anaknya 3, meninggal 1, adik saya nggak mau punya anak. Jadi kalau dihitung kaum keluarga itu berarti papa mama saya dengan 4 anaknya, dengan cucunya 3 tambah 1 tambah 3, 7. Dengan 7 orang cucunya, dengan mantu-mantunya, 4 mantunya. Nah, itu yang namanya kaum keluarga. Ini yang terkait dengan darah, hubungan darah. Nah, kalau keluarga rohani itu ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Nah, kalau tetangganya itu kan berarti bukan keluarga inti. Kalau tetangganya itu nggak punya hubungan darah, namanya saja tetangga. Masa Anda sama tetangga punya hubungan darah? Kan nggak ada hubungan darah, namanya saja tetangga. Menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ini yang dinamakan keluarga rohani.
Keluarga rohani itu artinya bangsa Israel kalau keluarganya terlalu sedikit, menghabiskan satu anak domba itu kelempokan, kata orang Jawa, itu terlalu kenyang. Nggak mungkin satu anak domba, ini kami sekeluarga cuma suami istri dengan anak satu. Ya udah, boleh bikin keluarga rohani sama tetangga-tetangga. Nah, di Keluaran 12 ayat 43, coba kita baca ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Jadi kalau orang asing nggak boleh. Seorang budak belian baru boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Kalau budak itu biasanya lahir di rumah tuannya, itu dianggap anaknya tuannya, itu boleh memakan perjamuan Paskah hanya kalau dia sudah disunat. Ayat 45, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Tapi perhatikan ayat 48, tetapi apabila ada orang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ini bicara keluarga rohani, bukan keluarga inti. Tetapi mereka boleh masuk gabung ke dalam Israel sebagai keluarga rohani. Kenapa? Lewat perjanjian sunat. Karena Abraham itu mengalami perjanjian sunat dengan Tuhan, maka Abraham menyunat semua laki-laki di rumahnya, termasuk budak-budaknya itu kan bukan anak kandungnya. Termasuk karyawan-karyawannya, budak-budaknya TKA, tenaga kerja Abraham. TKA itu kan mereka harus disunat. Baru Tuhan menyuruh Abraham menyunat, tidak cuma keluarga inti, tapi keluarga rohani. Nah, penyunatan ini lambang untuk darah Yesus yang menyunat kita secara rohani. Baik. Nah, sekarang kita mempelajari dulu peristiwa Paskah ini. Apa hubungannya Bu Grace dengan wali murid? Nanti ujungnya akan ke sana. Jadi pada saat peristiwa Paskah ini ada yang terjadi pada keluarga inti atau keluarga rohani. Pertama, mereka harus mengambil seekor anak domba Paskah. Terus mereka harus membubuhkan darahnya pada pintu rumah. Terus mereka harus memakan anak domba Paskah itu. Terus mereka itu bicara tentang menerima Yesus sebagai anak domba Paskah untuk kita diselamatkan. Itu ya. Lambang daripada menerima Yesus sebagai anak domba Paskah yang telah disembelih. Berikutnya yang harus dilakukan oleh keluarga inti maupun keluarga rohani adalah membuang ragi. Nggak boleh ada ragi selama masa Paskah itu. Ragi ini ada 3 ya, yang dijelaskan oleh Yesus. Hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi, ragi Herodes, ragi orang Saduki. Ragi orang Farisi itu ragi kemunafikan. Ya, orang Farisi itu mengajarkan tapi tidak bisa melakukan. Ragi Herodes itu ragi kelicikan. Herodes itu memakai berbagai cara untuk mempertahankan kedudukannya dia sebagai raja. Dia dijuluki sebagai serigala oleh Yesus. Kelicikan. Berikutnya adalah ragi orang Saduki. Orang Saduki itu nggak percaya kebangkitan. Yaitu ragi ketidakpercayaan. Nah, pertama menerima darah Yesus, ketiga membuang ragi. Ragi-ragi ini bicara tentang dosa. Jadi ada setitik ragi itu akan menghamiri seluruh adonan. Yang ketiga, harus mengadakan pertemuan kudus. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Keluaran 12 ayat 16. Coba perhatikan Keluaran 12 ayat 16. Di situ dikatakan seperti ini. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Perhatikan bahwa pada saat pertemuan kudus itu, anak laki-laki harus tahu apa arti ibadah ini. Di Keluaran pasal 13, perhatikan ayat 8 sampai ayat 9. Pada hari itu, ini masih membahas Paskah ya. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi papa mama harus ngomong ke anak-anaknya. Makanya pakai kata aku. Ya kan? Ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Perhatikan Kak Vivi dan Kak Asti. Ternyata kata menjadi tanda pada tanganmu, menjadi peringatan pada dahimu, itu bukan di Ulangan 6 aja. Ulangan 6 itu loh yang ajarkan pada anakmu berulang-ulang,
menjadi tanda pada tangannya, ikatkan itu menjadi tanda pada dahinya, ikatkan pada tiang pintu rumah, pintu gerbang. Kan kita taunya Ulangan 6 tuh. Tapi ternyata jauh sebelum itu, sudah ada di Keluaran 13 ini kata-kata ini. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu, menjadi peringatan di dahimu. Wow, waktu saya baca ini kaget, ternyata kata tanda pada tangan, peringatan pada dahi itu sudah ada, disuruh Tuhan ngajarkan ke anak laki-laki sejak zaman Paskah. Bukan Paskah nanti Yesus mati di kayu salib, bukan. Paskah yang pertama. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi mengadakan pertemuan kudus itu supaya anak-anak itu tahu ini. Tahu bahwa apa sih yang harus jadi tanda pada tangan, peringatan dahi supaya hukum Tuhan ada di bibirmu itu. Ceritain waktu kamu keluar dari Mesir tuh loh, Tuhan bunuh anak-anak sulung orang Mesir tuh loh, sebagai tulah ke-10. Kalau kita, anak-anak kita nggak ada yang terbunuh, karena kita membuat perayaan Paskah, menyembelih anak domba, meleletkan darahnya pada pintu, terus kami makan anak domba Paskah itu malam hari, kami dengan tongkat, dengan terburu-buru makannya, bla 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 bla. Ending-endingnya apa? Supaya keluar dari Mesir atau perbudakan dosa. Kita lihat lambang dari perbudakan dosa. Keluaran 12 ayat 41. Lamanya sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ujung-ujungnya perayaan Paskah ini ujung-ujungnya adalah untuk membawa mereka keluar dari perbudakan dosa. Lambang daripada perbudakan dosa, keluar dari tanah Mesir. Jadi ternyata kata-kata yang mengatakan bahwa ikatkanlah itu sebagai tanda pada tanganmu, peringatan di dahimu itu awalnya bukan dari perintah Tuhan untuk orang Israel mengajarkan pada anaknya berulang-ulang. Tapi diawali dari sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan itu awalnya dari waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menyembelih binatang, lalu pakaiannya dipakaikan untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dari ketelanjangan, dan daun-daun itu nggak bisa menyelamatkan mereka dari ketelanjangan. Itu waktu ada Tuhan menyembelih binatang, diambil kulitnya untuk jadi pakaian, untuk menutupi kemaluan manusia, itu adalah tindakan profetik pertama kali dari Tuhan untuk karya keselamatan Yesus nanti berapa ribu tahun kemudian. Ya. Tetapi tindakan menyembelih anak domba, darahnya dileletkan ke tiang pintu, tidak ada kematian buat anak sulung, itu pertama kali pada hari Paskah ini. Dan ini yang dinamakan kurikulum ilahi. Inti daripada kurikulum ilahi itu apa sih? Inti daripada kurikulum ilahi adalah karya keselamatan. Makanya kurikulum ilahi ini ending-endingnya adalah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang baru kita masuk Ulangan pasal 6. Yuk kita buka Ulangan pasal 6. Kalau Ulangan pasal 6 ini mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Sudah keluar dari tanah Mesir. Jadi kita kembali ke yang tadi, pada peristiwa Paskah pertama, yang disuruh Tuhan kasih tahu ke anak-anaknya, nanti kalau anak-anaknya nanya, ngapain sih kita harus menyembelih domba? Ngapain sih kita harus melakukan ini, perayaan Paskah ini untuk apa sih Tuhan? Tuhan udah kasih tahu, perayaan ini harus kamu lakukan turun-temurun. Nanti kalau anak-anakmu tanya, kamu harus jawab. Ini karena papa mama dulu dikeluarkan dari Mesir dengan cara ini. Makanya kita setiap kali hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, hari raya roti tidak beragi, dan sebagainya, itu kita memperingati pada masa itu papa mama dilepaskan Tuhan dari perbudakan Mesir loh, nak. Itu kurikulum. Kurikulum surgawi adalah keselamatan. Nah sekarang, setelah mereka sudah sampai di padang gurun, Tuhan kasih tahu sama Musa, Ulangan 6, ayat 1 sampai 25. Wow, panjang sekali Bu Grace. Sudah saya intisarikan. Itu nanti diulangi lagi, di Ulangan 11. Nih. Ulangan 11, ayat 9, ayat 16, sampai ayat 25. Diulangi lagi. Itu. Nah,
kurikulum pendidikan atas generasi Israel, itu saya intisarikan dari ulangan 6 sama ulangan 11 itu seperti ini. Nanti, ini saya nggak tulis ayat-ayatnya, kayak semua ayatnya itu ada di sini. Tapi saya nggak nulis ini ayat berapa, semua ada di ulangan 6 ayat 1 sampai 25 atau ulangan 11 ayat 16 sampai 25, itu seperti ini. Tujuan kurikulumnya apa? Supaya anak cucumu takut akan Tuhan itu pola 3 generasi. Papa, mama, anak, cucu. Di Alkitab ada yang namanya pola 3 generasi. Sometimes saya gelar sesi pola 3 generasi itu keren banget. Supaya kita tahu ternyata pola dalam Alkitab itu 3 generasi. Pernah dengar nggak orang ngomong kayak gini? Itu kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Pernah dengar? 7 turunan nggak akan habis. Itu bicara tentang 7 generasi dalam hal kekayaan. Bagaimana kalau nilai-nilai kerajaan surga? Jangan sampai belum sampai generasi cucu, anak-anak kita udah terhilang tuh nikah sama orang nggak seiman lah, meninggalkan imannya di dalam Tuhan. Nah banyak kan jemaat yang udah kayak gitu tuh, belum sampai generasi cucu, baru di generasi anak udah terhilang. Boro-boro bicara generasi cucu, generasi anak aja udah pada yang terhilang, anaknya 3, semua nikah sama orang kedar. Semuanya ninggalkan pelayanan, ninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Jangan bicara cucu, cucu pasti udah terhilang kalau anak terhilang. Jadi Alkitab itu sebenarnya menganut pola 3 sampai 4 generasi, tapi yang 4 ini sebenarnya dihitung generasi pertama lagi. Atau kalau dari generasi kedua, dia jadi generasi 3 sekarang. Atau kalau dari generasi ketiga, dia jadi generasi kedua sekarang. Kalau ini semua sudah mati, dia jadi generasi pertama. Jadi ini kayak sambungannya gitu. Jadi sebenarnya Alkitab tuh banyak membahas 3 generasi, tapi beberapa ayat membahas 4 generasi, karena ini itu seperti kayak rangkaiannya, rangkaian berikutnya yang nggak bisa terputus, gitu kan. Nah, engkau dan anak cucumu, pola 3 generasi, waktu pembelajarannya seumur hidup, supaya engkau dan anak cucumu seumur hidup takut akan Tuhan. Wow, ini kurikulum seumur hidup loh, kurikulumnya, seumur hidup loh. Berikutnya hasilnya apa? Supaya lanjut umurmu, ada semua dibahas di ulangan 6 ini. Supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, dan supaya kamu berada di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Prosesnya apa? Prosesnya orang tua mendengar. Lalu orang tua mendengar ini maksudnya mendengarkan suara Tuhan, Allah yang Esa. Terus memperhatikan perintah Tuhan. Lalu orang tua mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini jadi teladan. Yang garis miring ini kesimpulan saya. Lalu orang tua mengajarkannya berulang-ulang. Itu berarti formal. Pengulangan, itu prinsip belajar pengulangan. Lalu membicarakan, ngobrol, itu informal. Lalu pusat penyembahannya siapa? Ada di sini ulangan 6, ayat 4. Allah yang Esa. Jadi berbeda dengan berhala-berhala yang mereka di tanah Kanaan itu berhala itu kan banyak sekali. Ada dewa api, ada dewa air, ada dewa angin, dewa matahari, dewa bintang ini, bintang itu, dewa Baal yang menguasai alam cuaca, dewa Asyera, dewa Asitoret, dewa ini. Maka Tuhan tekankan pusat penyembahannya Tuhan yang Esa. Tidak ada dewa-dewaan. Intisari konten kurikulumnya apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini kurikulumnya. Kurikulumnya mengasihi Tuhan, hukum utama. Dan terutama, dan yang pertama. Lokasinya apa? Pada saat kamu duduk di rumah, itu in home. Pada saat dalam perjalanan, itu outdoor. Posisinya apa? Pada saat kamu berbaring, itu di kamar, itu sangat pribadi banget. Antara orang tua dan anak ada hal-hal pribadi yang kita ajarkan. Pada saat kamu bangun, itu berarti aktivitas keseharian. Metodenya harus terpatri, sehingga terikat pada tanganmu. Nah, ini muncul lagi kata mengikatkan pada tanganmu. Yang tadi muncul di perayaan Paskah tadi, waktu kematian anak sulung itu, dikatakan Tuhan, ikatkan pada tangan anak-anakmu, keluargamu, ikatkan pada dahimu. Itu muncul lagi di kurikulum ini. Ikatkan pada tanganmu sampai mempengaruhi perilaku. Ini kesimpulan saya. Ikatkan pada dahi itu sampai mempengaruhi cara berpikir. Tuliskan pada tiang pintu rumah, itu sampai keluar masuk anak kita dari rumah, itu dia nggak akan meninggalkan jalan Tuhan. Tuliskan pada tiang pintu gerbang, itu sampai mereka keluar dari rumah, menikah lah, kos di luar kota lah, mereka nggak akan meninggalkan jalan Tuhan. Outputnya apa? Outputnya generasi tidak melupakan Tuhan.
Tuhan yang bagaimana? Yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Terus outputnya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Menolak menyembah berhala, menolak untuk mencobai Tuhan. Generasi yang berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan, itu bicara ketaatan. Generasi yang melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, itu bicara dengan karakter. Dan ada kata setia, dengan setia. Wow. Setia itu maksudnya kontinuitasnya ada, nggak hangat-hangat ayam, saat ini takut akan Tuhan, besok enggak. Tomat, ya, pagi bertobat, sore kumat. Tomat, ya kan. Nah, upahnya apa? Nah, ini yang sangat menarik sekali, Tuhan bukain ke saya, dahsyat banget. Upahnya di dalam Ulangan pasal 6 tadi dikatakan lanjut umur. Dan upahnya baik keadaanmu. Dan upahnya di tanah yang Tuhan berikan padamu, artinya akan mendapat properti atau tanah. Berarti kan, ternyata 3 macam upah ini adalah upah yang sama yang diberikan kepada setiap orang yang menghormati orang tua. Coba ya. Kak Asti sama Kak Vivi, coba ikuti saya baca Keluaran 20. Keluaran 20, ayatnya 12. Di situ dikatakan gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu. Di mana? Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi nomor 1 sama nomor 3 ya, saya nggak baca lagi ayatnya. Lanjut umur itu berarti nggak mati muda. Di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu itu berarti mendapat properti, mendapat tanah. Ya tanah lah, rumah lah, ruko lah. Pokoknya kayak gitulah, gitu ya. Terus ini upahnya ya kalau menghormati orang tua ya. Sekarang kita bandingkan upahnya Ulangan 6. Ulangan 6 tadi kan kurikulum surgawi tadi ya. Kita buka Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allah, akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Sama kan? Sama kan? Upahnya untuk orang Israel kalau mendidik anak-anaknya dengan baik, upahnya lanjut umur. Dan upahnya orang Israel kalau menghormati orang tua, lanjut umur. Sama kan? Upahnya sama. Sekarang kita lihat Ulangan 5. Ulangan 5 ayat 16. Dikatakan kayak gini. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik keadaanmu. Artinya mengalami musim-musim yang baik. Gitu. Baik keadaan itu macam-macam ya, dihindarkan dari wabah, dihindarkan dari lari membelakangi musuh, dihindarkan dari kelaparan, dihindarkan dari belalang pelahap, dihindarkan dari pedang musuh, dihindarkan dari ketakutan, stres, dan macam-macam bencana alam dan sebagainya. Baik keadaanmu. Sekarang kita bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 3. Maka dengarlah ya orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Ternyata kalau yang Ulangan 6 ini kan berbicara tentang perintah Tuhan kepada orang Israel supaya mengajarkan kepada anaknya, anak dan cucumu. Kalau mereka melakukan itu, mengajarkan ke anak dan cucunya supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kurikulum utamanya tadi, konten utama kurikulumnya itu, kalau diajarkan kepada anak-anak, bangsa Israel dapat upah apa? Baik keadaanmu. Tapi Ulangan 5 tadi bicara apa? Kalau kamu menghormati orang tuamu, upahnya ya sama. Baik keadaanmu. Wow. Tadi yang Keluaran 20 kita bahas ya, selain lanjut umur, di tanah yang diberikan Tuhan padamu. Sekarang kita bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 3. Maka dengarlah ya orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu jadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini kan sama dengan tanah yang diberikan kepada Kanaan kan. Mendapat Kanaan kan. Wow.
Coba kita bayangkan seperti ini ya. Saya akan gambarkan ya Kak Asti sama Kak Vivi ya. Saya akan gambarkan ya seperti ini. Jadi kayak gini ya. Upah yang Tuhan jelaskan di ulangan pasal berapa tadi? Di Keluaran ya. Keluaran itu kan peristiwa Paskah ya. Upahnya itu bagi orang-orang yang merayakan Paskah. Ya kan? Oh, sorry. Saya salah. Upah yang Tuhan berikan kepada orang Israel, yang mentaati perintah Tuhan ya, mentaati perintah Tuhan dan melakukannya kepada anak cucumu, yang melakukan kurikulum surgawi kepada keluarganya. Itu ternyata sama dengan upah kepada orang Israel yang menghormati orang tuanya. Wah, coba kita bayangkan ini. Coba kita nalar ya, kita logikakan ya. Upahnya kepada orang Israel yang menjalankan kurikulum surgawi kepada keluarganya, notabene adalah anak cucu. Kan 3 generasi tadi kan. Kok bisa sama dengan upah yang Tuhan janjikan kalau orang-orang Israel menghormati orang tuanya? Kok bisa? Karena kayak gini. Karena kurikulum surgawi itu Tuhan memakai jalurnya itu adalah jalur keluarga. Tuhan memakai itu adalah family school. Gitu loh. Jadi karena Tuhan memakai kurikulum surgawi ini sekolahnya adalah di keluarga, maka kalau anak-anak menghormati orang tuanya, ya mereka dapat upah yang sama. Seperti kalau mereka itu sebagai orang Israel melakukan kurikulum surgawi kepada keluarganya. Jadi contohnya gini ya. Tuhan itu menyuruh kita itu misalnya menaiki sebuah kapal A gitu. Nah, di dalam kapal A itu ada janji-janji Tuhan di situ. Seperti Rasul Paulus ketika naik kapal yang karam itu Tuhan udah janji nggak akan ada yang mati. Nah, orang-orang yang di kapal itu akan mengalami janji Tuhan, tetapi harus di kapal itu. Karena apa? Tuhan menyelamatkannya itu kapal itu, bukan kapal lain. Kalau kapal lain nggak ada janji, harus di kapal itu. Sama kayak Tuhan menyuruh Elia tuh, pergi ke Sungai Kerit. Nah, kalau Elia nggak pergi ke Sungai Kerit, nggak akan ketemu burung gagak, karena burung gagaknya disuruhnya ke Sungai Kerit. Karena apa? Di Sungai Kerit itulah Tuhan memelihara Elia. Harus Elia yang ke Sungai Kerit. Elia nggak bisa nawar ke sungai lain deh Tuhan. Nggak bisa, burung gagaknya disuruhnya ke Sungai Kerit. Supaya klop antara Sungai Kerit dan burung gagak, maka Elia harus ke Sungai Kerit gitu. Untuk mengalami pemeliharaan Tuhan itu di Sungai Kerit, Tuhan tidak memilih sungai yang lain. Sama, karena Tuhan memilih keluarga ini sebagai kendaraannya, metode pengajarannya itu, ruang lingkup sekolahnya itu di keluarga, maka kalau kamu taat sama papa mamamu, upahnya sama loh. Dengan papa mamamu kalau melakukan pengajaran di keluarga, papa mamamu ya dapat upah yang sama. Karena aku memakai papa mamamu untuk mengajar kamu, makanya hormatono orang tuamu, taatono orang tuamu itu, gitu. Sampai di sini paham ya Kak? Paham ya? Wih, keren banget. Ya kan? Ternyata upahnya sama loh. Wow. Nah, kesimpulan saya di sini adalah ketika Tuhan memakai keluarga sebagai pola 3 generasi mengajar anak-anak takut akan Tuhan, maka ketika umat Israel menghormati orang tua mereka, disitulah kurikulum sebuah bangsa Tuhan letakkan di pundak orang tua. Dan Tuhan memakai keluarga sebagai alat sebuah kurikulum bangsa. Nah, saya juga tertegur loh oleh materi ini. Karena
kalau saya itu punya 100, saya sebenarnya punya 80 judul seminar, tapi setelah saya detailkan, ada seminar-seminar yang 3 judul saya jadikan 1, terus saya pecah kecil-kecil lagi, 90 hampir 100 materi seminar yang Tuhan kasih. Nah itu lebih kurang 80% diantaranya itu untuk guru sekolah minggu. Baru yang 20%-nya itu yang parenting, mungkin nggak sampai, mungkin 10%-nya mungkin yang parenting. 90% yang untuk guru. Terus Tuhan seperti negur saya, lah kamu apa nggak kebalik tuh porsinya? Kenapa parenting hanya 10%? Justru kurikulum utama itu di keluarga loh. Oh iya Tuhan, saya seperti tercelik mata saya gara-gara sesi ini. Wah, dahsyat banget. Terus ini, kita sekarang melaju ya ke berikutnya ya. Kita udah paham yang ini ya. Ternyata upahnya sama nih. Jadi ternyata dengan upah yang sama itu sama kayak nilai rapotnya atau desain rapotnya sama antara papa mama dengan anak. Ketika anak menghormati orang tua, nih rapotnya kayak begini. Ketika orang tua menjalankan pendidikan ke anak-anaknya, juga dapat nilai rapot upah yang sama. Karena apa? Karena Tuhan memakai family untuk menjadi kendaraannya atau metodenya Tuhan untuk menjalankan kurikulum surgawi bukan lewat RT, bukan lewat RW, bukan lewat kabupaten, bukan lewat wali kota, bukan lewat gubernur, bukan lewat presiden, tapi lewat papa mama. Maka kalau papa mama melakukan itu upahnya sama dengan anakmu. Jadi akhirnya turun-temurun anaknya menghormati orang tuanya, cucunya menghormatin anaknya terus gitu. Akhirnya terus turun-temurun takut akan Tuhan, semua dapat upah, akhirnya seluruh bangsa dapat upah yang sama karena pola pendidikan keluarga ini. Wah, keren banget. Nah, sekarang kita lihat sejarah berikutnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita tadi di awal kan belajar ya, ada 2 macam keluarga ya, keluarga inti dan keluarga rohani. Sebenarnya Tuhan itu memakai paling inti adalah keluarga inti. Keluarga inti yang ada di Ulangan 6 ini keluarga inti. Dalam Ulangan 6 ini Tuhan tidak pernah bilang, ajarkanlah kepada anak, cucu, dan budak-budak dan orang-orang asing. Tidak ada muncul kata budak dan orang asing di situ. Itu bicara keluarga inti. Murni, pure keluarga inti. Bagaimana dengan keluarga rohani, Bu Grace? Dengan keluarga rohani, kita ketemu yang namanya penganjur Israel. Di dalam Mika 6 ayat 4 dikatakan kayak gini, sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Penganjurmu saya udah lihat dalam bahasa Inggrisnya dalam berbagai terjemahan, berarti penganjur, pemimpin, orang-orang yang berjalan di depanmu atau to lead you, untuk memimpin kamu. Nah, ini sekarang Musa, Harun, Miriam, 3 orang kakak beradik ini berasal dari keluarga inti. Betul enggak? Mereka kan keluarga inti. Nah, 3 orang kakak beradik keluarga inti ini diambil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan dari keluarganya Amram dan Yokebed untuk menjadi pemimpin keluarga rohani. Benar enggak? Ya kan, seluruh bangsa Israel kan enggak ada hubungan darah tuh dengan Musa, Harun, dan Miriam. Miriam saya perkirakan tidak menikah, tidak ada silsilahnya dalam Alkitab. Harun anak cucunya menjadi imam. Sedangkan Musa dia punya anak-anak juga namanya Gersom siapa-siapa itu ya. Itu yang keluarga inti mereka. Tapi kalau Musa menjadi pemimpinnya Yosua itu sudah bukan keluarga inti. Yosua itu dari suku Efraim. Sementara Musa ini dari suku Lewi. Udah beda suku. Ya kalau bicara nenek moyangnya tetap sama lah dari Yakub, tapi kan nggak ada hubungan darah langsung, masih saudara jauh banget ya kan, saudara jauh banget. Seluruh Israel nggak mungkin mereka semua itu keluarga intinya Musa, nggak mungkin loh Musa keluarga intinya gede banget jutaan, nggak mungkin. Itu keluarga rohani. Ternyata pada zaman mereka keluar dari Mesir, Tuhan bangkitkan juga keluarga rohani. Maksudnya pemimpin-pemimpin atas keluarga rohani. Zaman kita ya kayak guru sekolah minggu lah. Bayangkan kalau saya berkata keluarga rohani itu kita, guru-guru sekolah minggu ini. Murid-murid kita kan bukan anak kandung kita. Anaknya jemaat. Ya kan? Nah sekarang di zamannya Yosua, Tuhan menjadikan Yosua pemimpin bangsa Israel. Yosua 1 ayat 6. Ya, bahkan di zamannya Yosua waktu membacakan hukum Taurat itu, Yosua membacakannya kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan dan anak-anak itu ada di
di Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 35. Bentar ya, saya buka ya. Yosua. Oh, salah ini Saudara, bukan Yosua 1 ini. Saya salah ini. Pada saat itu loh, Yosua membacakan Yosua 8. Sorry. Nanti diganti ya. Yosua 8 ayat 35 ini. Yosua 8 ayat 35. Oke. Lalu di zamannya Yosua, setelah Yosua mati, terjadi kegagalan. Karena dikatakan kayak gini. Setelah Yosua dan orang-orang yang sejaman dengan Yosua itu para pemimpin itu mati, bangkitlah era baru, yaitu angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Kehilangan generasi, lost generation. Kita buka Hakim-Hakim 2. Hakim-Hakim 2 ayat 8. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Hakim-Hakim 2, saya salah baca. Ayat 8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah gunung utara Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Saya gambarkan kayak gini ya. Kayak gini ya, kita lihat ya. Coba Kak Asti sama Kak Vivi lihat di sini ya. Jadi kan kita tadi pertama belajar keluarga inti, ya kan? Terus kita belajar yang namanya keluarga rohani. Ya kan? Kita belajar keluarga inti dan keluarga rohani kan. Nah, pada zamannya Yosua, Yosua menjadi pemimpin keluarga rohani. Yosua kan memimpin keluarga rohani seluruh bangsa Israel kan, bukan keluarga intinya. Yosua saya perkirakan tidak menikah. Waktu dia berkata, aku dan seisi keluargaku itu yang betul ayatnya bukan seisi keluargaku, seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Yosua tetap punya orang-orang di rumahnya. Kenapa saya perkirakan Yosua tidak menikah? Karena tidak ada silsilah Yosua. Dia cuma berhenti Nun Yosua, titik, anak-anaknya Yosua nggak dicatat. Semua orang terkenal di Israel di zaman perjanjian, di 5 kitab Musa itu semua dicatat silsilahnya. Harun ada, silsilahnya Miriam nggak ada, berarti kemungkinan dia nggak menikah. Silsilahnya Musa ada, silsilahnya apa orang-orang penting di perjanjian lama, Adam, Hawa semua ada, ya kan? Kalau Yosua itu orang hebat, nggak ada silsilahnya, aneh. Kemungkinan besar sih saya rasa dia nggak menikah, gitu kan? Aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan itu bicara orang-orang yang tinggal di rumah Yosua, gitu kan? Anak-anak rohaninya kayak apa kita nggak tahu, ya kan? Nah, Yosua ini adalah pemimpin keluarga rohani. Ketika Yosua dan orang-orang yang seangkatan dengan Yosua ini mati, jadi ketika orang-orang yang seangkatan dengan Yosua ini mati, gimana caranya ini? Nah, mati ya. Maka di kitab Hakim-Hakim, orang Israel itu jadi penyembah berhala. Kenapa kok gitu? Karena pemimpin rohani mereka mati. Sudah mati semua, naik ke surga. Lah kenapa mereka bisa jadi penyembah berhala? Karena ini keluarga inti nih. Keluarga inti ini nggak berjalan dengan baik fungsinya. Nggak ada papa mama mereka yang mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Mereka kehilangan generasi. Kenapa kehilangan generasi? Karena terputus di sini, ini nggak berfungsi. Kalau seandainya Yosua dan seangkatan mereka mati, sebenarnya kalau orang tua mereka berfungsi dengan baik, mendidik dan mengajar anak mereka takut akan Tuhan, nggak masalah, mereka nggak mungkin jadi penyembah berhala. Tapi karena ada Tar, balikinnya gimana nih? Tapi karena ini loh saudara, karena ini nggak berjalan dengan baik,
ini nggak berjalan dengan baik. Aduh, saya salah lagi, saudara. Sorry. Karena ini nggak berjalan dengan baik, maka ketika Yosua dan masa angkatannya mati, mereka jadi penyembah berhala. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, nggak peduli mau Yosua mati kayak mau apa kayak, tetap orang tua berfungsi melatih mengajar anaknya dengan baik, takut akan Tuhan. Itu loh, masalahnya bukan karena pemimpin itu mati, ini loh berjalan apa enggak keluarga inti nih fungsinya. Gitu masalahnya. Gitu ya. Saya mau tunjukkan nih, semoga Anda nggak pusing ya. Namanya peta generasi Yosua. Ini Tuhan kasih hikmat saya. Ini saya punya materi generasi Yosua itu sekitar 300 halaman. Saya pernah meneliti Yosua ini mendapat peta seperti ini. Coba kakak lihat ya. Jeng. Seperti gambar gergaji ya. Seperti gambar gergaji ya. Ini petanya Yosua, generasi Yosua. Saya akan tunjukkan nih. Saya akan tunjukkan generasi Yosua ini. Gimana caranya ini? Nah, kecil-kecil sekali, nggak kelihatan. Saya gedein ya. Nah, generasi pertama namanya generasi Musa. Ya, generasi Musa menurunkan keturunan pertama pada saat Eksodus. Umur generasi Musa ini dari umur 61, di sini ada umurnya, sorry, saya kecilkan ini. Di sini ada umurnya, saudara. Dari umur 61, saya hitung satu generasi itu 20 tahun. Dari umur 61 sampai umur 80. Ya kan? Ini generasi Musa namanya. Di bawahnya Musa, itu ada generasi Eleazar. Eleazar ini anaknya Imam Harun. Generasi Eleazar, waktu keluar dari tanah Mesir, dari umur 41 sampai umur 60. Di atasnya generasi Eleazar, namanya generasi Kaleb. Kaleb tuh ketahuan loh umurnya, bisa dihitung loh. Karena ada waktu dia mengatakan umurku sekarang 84 tahun. Padahal pada saat itu bangsa Israel udah berperang itu berapa tahun bisa dihitung, ya kan? Itu umurnya 20 sampai 40 tahun. 21 sampai 40 tahun. Di bawahnya generasi Kaleb itu generasi Yosua. Yosua itu tidak ketahuan umur berapa pada saat dia pertama kali menjadi hambanya Musa. Tetapi baru lebih kurang 3 bulan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel itu berperang melawan Amalek. Itu Musa menunjuk Yosua untuk memimpin, lalu Musa sama Harun naik ke gunung. Kalau tangannya Musa menang, kalau tangannya Musa turun kalah, itu yang di bawah yang perang itu kan dipimpin Yosua. Nah, kalau Yosua boleh memimpin perang, berarti umurnya dia sudah 20 tahun ke atas. Sedangkan dikatakan dalam Alkitab, Yosua itu waktu masih jadi abdi Musa itu sangat muda belia. Jadi saya simpulkan, kalau baru keluar dari Mesir, Yosua itu sudah boleh berperang, padahal Alkitab menulis dia sejak masa muda belianya sudah ikut jadi abdinya Musa. Saya memperkirakan umurnya Yosua itu 20. Semuda-mudanya seorang tentara, gitu loh. Ya kan? Tapi Alkitab nggak tulis umurnya loh ya, ini hanya perkiraan loh ya. Hanya perkiraan, anggap aja Yosua itu umurnya 20, sesuai ayat-ayat tadi pendukung. Nah ini generasinya Yosua adalah generasi keempat. Jadi kan generasi pertama tadi siapa? Musa. Di atasnya Musa itu, di bawahnya Musa itu Eleazar, anaknya Harun. Di bawahnya Eleazar itu Kaleb. Di bawahnya Kaleb itu Yosua. Generasi di bawahnya Yosua itu generasi Buki. Nah, saya dapat nama-nama ini dari anak cucu keturunannya Harun. Harun itu jelas semua anak cucu keturunannya ada namanya semua, karena dia imam. Jadi silsilahnya lengkap dalam Alkitab. Jadi saya jelaskan ya. Di generasinya Eleazar itu yang jadi imam Eleazar. Ya, Harun masih ada waktu itu. Di generasinya Kaleb itu yang jadi imam adalah Pinehas. Sorry. Imam Eleazar. Tapi Pinehas juga sudah disebut imam. Pinehas itu cucunya Harun.
Di generasinya Yosua yang jadi imam adalah Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, cicitnya Harun. Terus generasi di bawahnya itu adalah generasi Buki. Buki ini anaknya Abisua tadi. Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Jadi Harun ini generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Generasi Buki ini generasi kelima. Karena Harun itu kan segenerasi dengan Musa, ya kan? Lalu anaknya Buki, jadi anak cucu keturunannya Harun namanya generasi Usi. Saya namakan generasi ini berdasarkan anak cucunya Harun. Generasi Usi. Terus generasi Serahya. Terus generasi Merayot. Ini saya hitung sampai Yosua itu mati di umur 110 tahun. Generasi Amaria. Terus generasi Ahitub. Terus nah, ini umur-umurnya Musa nih. Musa lahir, Musa umur 40 tahun. Terus Eksodus keluar dari tanah Mesir. Terus ada ini peta-petanya nih, peta zaman nih sampai Yosua mati. Nah, sekarang kita lihat nih ya, Yosua mati di umur 110 tahun. Nih, saya tunjukkan nih. Waktu Yosua mati, muncullah generasi yang ini tadi, yang dikatakan di Hakim-Hakim. Mereka itu nggak mengenal Tuhan. Generasi Ahitub ini. Yaitu generasi kalau nggak salah ke-10. Dihitung dari Musa itu generasi 1. Sampai di generasi ke-10 mereka jadi penyembah berhala. Sekarang saya kecilkan ya gambarnya ya. Saya mau tunjukkan kakak-kakak gambar gergajinya ini. Jadi ini generasi Yosua, ntar. Generasi Yosua, generasi Musa takut akan Tuhan. Terus ini generasi Yosua ya. Ya, generasi Yosua. Semuanya mati di padang gurun kecuali Yosua bin Nun. Orang-orang ini mati nih. Terus di bawahnya generasi Yosua ini masuk ke tanah Kanaan. Mereka ikut perang nih. Sampai generasi Buki. Ini mereka masih takut akan Tuhan. Sampai di sini mereka masih perang nih. Generasi di bawahnya Buki ada generasi Usi. Saya hitung ada ayat-ayatnya, semua ini nggak ngarang bikin ini, ada ayat-ayatnya. Ini masih takut akan Tuhan nih. Begitu mereka masuk tanah Kanaan, berubah nih menjadi generasi Serahya. Ini masih takut akan Tuhan nih. Generasi Serahya masih ikut berperang selama 7 tahun. Begitu masuk di tahun ke-8 dari generasi Serahya ini, mereka sudah masa aman, tidak ada perang. Mereka tinggal bagi-bagi tanah Kanaan. Di bawahnya generasi Serahya ini, generasi Merayot, ini mereka bagi-bagi tanah Kanaan. Mereka sudah masa aman. Ini masih takut akan Tuhan. Pokoknya selama Yosua hidup tuh mereka masih takut akan Tuhan. Begitu selesai generasi Merayot, masuklah generasi Amaria. Generasi Amaria ini masih takut akan Tuhan. Saya hanya menghitung sampai tahun ke-10. Karena di tahun ke-11-nya ini Yosua mati. Nah, begitu Yosua mati di umur 110 ini, muncullah generasi yang terakhir ini, generasi ke-10 ini. Namanya generasi Ahitub ini. Nah, waktu Yosua mati, generasi ini mulai nyembah berhala. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau memang generasi Amaria ini, yaitu generasi ke-9, ya kan? Generasi ke-9. Kalau memang generasi Amaria ini mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, mau Yosua mati kayak mau apa, kan ini harusnya tetap takut akan Tuhan. Kenapa Yosua mati ini jadi merah di sini? Kenapa jadi merah? Karena ini loh, generasi Amaria ini gagal meneruskan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Kurikulum surgawi lewat keluarga inti itu gagal, mengandalkan keluarga rohani. Ngerti enggak? Kayak gitu. Nah, saya kecilkan lagi ya. Ini kalau dikecilkan seperti ini. Oh, ya. Ini kepemimpinannya Yosua itu mulai dari sini kalau nggak salah. Tunggu ya, saya lihat ya. Saya lihat dulu ya. Ini tambah kecil. Yosua itu mulai memimpin, bentar ya. Yosua generasi keempat, keturunan ketiga pada saat Eksodus umur Yosua 20 tahun. Oh, ini mereka di padang gurun.
Nanti Yosua mulai memimpin generasi yang lahir di padang gurun tuh generasi Buki nih. Yang warnanya ini ya, yang hijaunya berhenti di sini ya. Tunggu ya, kita lihat lebih kecil ya. Jadi Yosua mulai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu mulai dari start dari generasi yang ini. Ini mereka lahir di padang gurun. Terus orang tua mereka mati semua. Ini adalah panti asuhan terbesar di dunia yang dipimpin oleh Yosua. Jadi mereka ini tidak punya papa, tidak punya mama, semua lahir di padang gurun. Lahir di padang gurun selama 40 tahun. 2 generasi ini lahir di padang gurun. Dari generasinya Musa dan Kaleb, Yosua dan Kaleb ini yang masuk ke tanah Kanaan di sini hanya Yosua dan Kaleb toh. Selama 4 dekade atau 2 generasi, 1 generasi kan saya hitung 20 tahun. Selama 2 generasi atau 4 dekade atau 40 tahun di padang gurun ini, lahir 2 generasi, itu papa mamanya mati semua di padang gurun ini. Yosua yang mimpin. Nah, generasinya Yosua yang bertahan cuma Yosua dan Kaleb dan tua-tua Israel. Gitu. Yosua mimpin terus, deng sampai sini umur 110 tahun Yosua mati. Nah, pada saat Yosua mati ini bangsa Israel menyembah berhala. Berarti generasi yang paling akhir ini nggak meneruskan estafetnya melalui keluarga inti. Kemungkinan yang generasi ini juga nggak meneruskan ke sini. Kemungkinan generasi ini yang nggak meneruskan sini. Kenapa? Karena kemungkinan besar kegagalannya di generasi yang ini. Generasi yang ini kan papa mamanya tuh tukang pemberontak, tukang pengomel nih. Di padang gurun bersungut-sungut nih, mati semua nih. Sehingga mereka ini generasi fatherless, nggak punya ayah, nggak punya ibu, dikembalakan oleh Yosua. Ya kan? Nah, ini kemungkinan gagal meneruskan ke sini, gagal teruskan ke sini lagi. Sini gagal teruskan ke sini gagal teruskan ke sini. Pada akhirnya begitu Yosua mati, jedeng, penyembah berhala. Nggak kenal perbuatan Tuhan. Kok nggak kenal perbuatan Tuhan? Papa mamanya nggak pernah cerita. Papa mamanya nggak pernah ngasih tahu tulah terakhir, tulah 10, anak domba Paskah itu apa. Dan seterusnya kita keluar dari perbudakan itu seperti apa. Mereka udah masa enak nih, nggak pakai perang. Perang kan nanti berhenti di zaman ini. Sudah berhenti perang. Di sini sudah masa merdeka, enak nih. Udah susu dan madu nih, wah enak nih, nggak ada musuh. Keren nggak? Nanti itunya apa namanya bagannya tadi saya kasih nanti untuk kakak berdua. Seru ya. Generasi Yosua seru banget. Saya pernah nulis tuh lebih kurang 300 halaman itu wordnya sampai saya bisa bikin itu. Itu generasi yang luar biasa. Jadi bagaimana saya itu penasaran dengan Yosua, ya apa sih, terus saya gambarkan ini petanya. Baik, kita lanjut ya. Kita keseruan di situ tadi. Nah, akhirnya Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Lah, menurut kakak-kakak, kalau Tuhan bangkitkan hakim-hakim, itu berarti pemimpin keluarga inti atau rohani? Hakim-hakim, keluarga rohani. Karena apa? Kegagalan keluarga inti. Tuhan terpaksa bangkitkan keluarga rohani. Nah, sekarang kita lihat ya. Terus, sampailah di zaman Imam Eli. Ini kan hakim-hakim terus. Sampai di zaman Imam Eli itu keluarganya bobrok. Di zaman itu penglihatan jarang, firman Tuhan jarang. Lalu di zaman Samuel, Tuhan bangkitkan Samuel sebagai hakim. Lagi-lagi sebagai pemimpin keluarga rohani lagi. Lalu bangsa Israel minta raja, akhirnya ada Raja Daud, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan seterusnya. Nah, sekarang ada yang unik nih tentang Raja Salomo nih. Kita buka di 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9, ayat 4. 1 Raja-Raja 9, ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Tetapi, perhatikan di sini, jika kamu ini dan anak-anakmu, itu berbicara keluarga inti,
berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan. Tadi kan masalah di keluarga inti, kenapa terbawa-bawanya ke bangsa Israel? Maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Weh, ternyata kegagalan keluarga inti, di mana Salomo nanti kalau seandainya dia gagal mendidik dan mengajar anaknya menjadi generasi takut akan Tuhan, itu akan mempengaruhi bangsa Israel sebagai keluarga rohani yang Tuhan percayakan untuk dipimpin Salomo. Jadi kayak gini nih, apa sekarang hubungan antara keluarga inti dan keluarga rohani? Saya akan jelaskan kayak gini. Jadi keluarga inti, terus keluarga rohani. Nah, pemimpin itu dia punya dua tanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap keluarga intinya, dan dia bertanggung jawab terhadap keluarga rohani yang dia pimpin. Kalau dia raja ya kerajaannya, kalau dia pendeta, penilik jemaat ya jemaatnya, kalau dia RT ya anggota RT-nya, dan seterusnya lah. Kalau dia komsel ya anak buah rohaninya, dan seterusnya. Ternyata kalau pemimpin ini gagal dalam keimamannya dalam keluarga inti, maka itu akan menjadi suatu pengaruh yang akan berpengaruh pada keluarga rohani yang dipimpinnya. Startnya dari mana? Keluarga inti. Kalau keluarga inti gagal, mereka jadi penyembah berhala. Kalau anak cucu mulu Salomo nanti nyembah berhala, aku akan buat Israel ini menjadi suatu sindiran di antara bangsa-bangsa. Mempermalukan nama Tuhan lah. Jadi sindiran lah. Berpengaruh pada keluarga rohani. Wow. Waktu kita baca kitab Salomo ini, kalau kita baca satu raja-raja ini, kita nggak pernah terpikir ya, kayak gitu ya. Hubungan apa keluarga inti dengan keluarga rohani? Ternyata kalau Salomo gagal di keluarga inti, dia juga akan gagal menjadi pemimpin rohani atas keluarga rohani. Wow, dahsyat banget. Dibukain nama Tuhan, keren banget nih. Nah, lalu di zaman raja-raja itu diteruskan. Kalau raja-raja Yehuda itu dipakai oleh Tuhan, itu semuanya itu Tuhan memakai Daud sebagai tolak ukurnya. Tidak seperti Daud bapak leluhurnya. Terus raja ini tepat seperti Daud nenek moyangnya. Raja ini tidak seperti Daud, menyimpang ke kanan dan ke kiri bla bla bla. Semua tolak ukurnya Daud. Lalu kalau raja-raja Israel itu kan kerajaannya terpecah dua tuh, kerajaan Yehuda dan Israel. Kalau kerajaan Yehuda itu selalu tolak ukurnya Yerobeam bin Nebat. Ayatnya banyak nih, nggak semua ayat saya cantumkan. Yerobeam adalah raja pertama di kerajaan Israel ketika mereka udah terpecah. Selalu Yerobeam ini menjadi tolak ukur karena begini. Ya, saya jelaskan lagi di sini. Ya, penuh penjelasan nih. Seru nih. Karena gini. Saya hapus lagi ya. Bedanya apa? Kerajaan Yehuda itu kan terpecah dua kan. Bedanya apa dengan kerajaan Israel? Kalau kerajaan Israel kan berkedudukan di Yerusalem. Kalau kerajaan Yehuda kalau nggak salah berkedudukan di lupa saya di mana. Nah, kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh Daud, berikutnya Salomo, berikutnya Rehabeam, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan kerajaan Israel itu dipimpinnya oleh Yerobeam bin Nebat. Nah, dan seterusnya saya nggak hafal ya nama-nama raja sesudah ini. Perhatikan di sini, ini adalah garis keturunan keluarga inti yang ini.
Habis Daud punya anak Salomo, punya anak Rehabeam, punya anak ini anak cucu keturunan semua ini. Mereka lewat keluarga inti. Tapi kalau kerajaan Israel ini nggak ada hubungannya dengan keluarga inti. Mereka adalah bukan anak cucu keturunannya. Dari Israel dari pecahnya kerajaan itu Yerobeam, lalu yang melanjutkan nanti siapa ini bukan anak cucunya Yerobeam. Jadi ini bisa dikatakan sebagai keluarga rohani yang dipimpin oleh keluarga rohani. Sedangkan ini bisa dikatakan sebagai yang dipimpin oleh keluarga inti, turun-temurun, dinasti. Maka semua raja-raja di sini, anak cucu keturunannya Daud, tolak ukurnya adalah Daud sebagai nenek moyang mereka. Sedangkan kalau kerajaan Israel, semua tolak ukurnya adalah Yerobeam sebagai pemimpin mereka yang paling awal ketika kerajaan ini terpecah. Karena ini adalah pemimpin mereka secara rohani. Dan mereka, Yerobeam ini menyesatkan mereka dan penyembahan berhala. Rohani dalam arti enggak rohani, gitu maksudnya. Di area rohani yang enggak rohani, gitu maksudnya. Wow. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat di sini. Sampailah mereka di pembuangan di Babel dan Asyur. Nah, contohnya adalah Esther. Esther itu adalah lahir dari sebuah keluarga inti yang melalui nasihat ayah angkatnya dan sebagainya, dia akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga rohani dari ancaman pemusnahan. Ya kan? Kita kan tahu kalau Esther itu dari ayah rohaninya, ayah angkatnya yaitu Mordekai yang masih sebenarnya sepupunya ya. Kalau kita ngajarkan pamannya itu salah loh ya. Salah loh, Mordekai itu bukan paman loh ya. Anak dari saudara ayah itu apa sih? Anak dari saudara ayah itu sepupu. Cuman sepupunya itu mungkin karena ayahnya berapa bersaudara, anak dari saudara ayahnya itu bisa umurnya jaraknya jauh seperti papa dan anak. Ada kan keluarga yang kayak gitu. Ya, antara cucunya sama anaknya lahirnya, antara anaknya yang terakhir sama cucunya jaraknya jauh sekali umurnya gitu kan. Bisa seperti ayah dan anak secara umur, tapi secara hubungan saudara sebenarnya sepupu. Tetapi Esther memposisikan Mordekai itu sebagai ayahnya, ayah angkatnya. Hubungannya ayah dan anak, tapi hubungan darahnya sepupu kayak gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Esther itu ada dalam keluarga inti, tetapi melalui keluarga intilah Tuhan pakai Esther lewat nasihat ayah angkatnya untuk dia menjadi berkat bagi keluarga rohani, yaitu seluruh cikal bakal bangsa Israel waktu itu dari ancaman pemusnahan dari orang jahat bernama Haman. Sampai di kitab Maleaki. Nah, di kitab Maleaki kita akan buka ya, Kak Asti. Kitab Maleaki pasalnya yang keempat, dikatakan gini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ini bicara tentang pemulihan keluarga inti. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kan sejarah, jadi saya mengulik satu persatu. Kelahiran Juru Selamat melalui silsilah keluarga. Ya, ada silsilah Yesus Kristus itu berarti lewat keluarga inti semua tuh. Lalu melalui Yusuf dan Maria, Tuhan nggak lahir tiba-tiba, nggak lewat rahim Maria, tiba-tiba, celing, ada Yesus gitu. Sebenarnya kalau Tuhan mau seperti itu bisa saja. Celing, tiba-tiba Yesus hadir gitu, di tengah-tengah umatnya gitu kan. Tapi enggak, Tuhan tetap lahir dalam rahim seorang perempuan, lahir dalam sebuah keluarga, Yusuf dan Maria. Itu lanjut ya, sebagai sejarah ya. Kita lanjutkan di sini. Yesus dan keluarga inti. Nah, kita akan lihat kisah para rasul. Kisah para rasul yang ke-1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Terus kita lihat Yakobus 1 ayat 1 itu, surat Yakobus itu ditulis oleh saudara Yesus Kristus. Dan kitab kitab Yudas itu juga ditulis oleh saudara kandungnya Yesus Kristus. Saya menyebut saudara kandung karena Maria kan dalam kandungan yang sama. Habis melahirkan Yesus, melahirkan adik-adiknya Yesus. Adik-adiknya Yesus yang menulis 2 kitab itu
kitab kitab Yakobus dan kitab Yudas, itu adik kandungnya Yesus. Nah, kenapa saya bilang Yesus memenangkan keluarga intinya? Karena di Kisah Rasul ternyata Yesus dan saudara-saudara Yesus datang di loteng Yerusalem menanti-nantikan datangnya Roh Kudus. Berarti mereka percaya kalau Yesus itu Mesias. Kalau mereka nggak percaya Yesus itu Mesias, mereka nggak mungkin ikut-ikutan menantikan datangnya Roh Kudus, nggak mungkin. Dan sebenarnya pada awalnya keluarganya Yesus dan kaum kerabatnya Yesus tuh menganggap Yesus itu sudah tidak waras lagi. Bahkan waktu Yesus ngajar itu ibu dan saudara-saudaranya jemput Yesus. Yesus berkata, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu kan ibunya Yesus dan saudara Yesus itu kayak nggak suka gitu. Yesus dianggap udah nggak waras lagi, yang menyembuhkan orang, yang gini. Yesus kan memulai pelayanan dari umur 30 tahun. Tadinya kan dia tukang kayu, ada ditulis di kitab Markus. Bukan hanya anak tukang kayu, tapi dia juga adalah tukang kayu. Dikenal oleh orang-orang Nazaret sebagai tukang kayu. Artinya Yesus meninggalkan bisnis keluarganya. Dan pada saat Yesus itu memulai pelayanannya, saya percaya keluarganya belum bisa terima itu. Gitu. Nanti keluarganya bisa terima itu ketika di gereja mula-mula ini dicatat saudara-saudara Yesus ada bersama dengan Maria menantikan datangnya Roh Kudus, bla bla bla, gitu. Sampai akhirnya adik-adiknya Yesus menulis kitab surat Yakobus dan surat Yudas. Ya, gitu. Jadi Yesus memenangkan keluarganya loh, keluarga intinya loh. Bagaimana dengan keluarga rohaninya? Kita lihat di sini keluarga rohaninya. Keluarga rohaninya sama, ketemu lagi di Kisah Rasul pasal 1. Saya sangat menyukai di sini saya menemukan satu rema yang luar biasa di Kisah Rasul 1 ini, bertemulah keluarga rohani dengan keluarga inti. Keluarga rohani ayat 13, saya hitung persis 11 murid. Karena kan Yudas Iskariot sudah dicoret, ya kan, udah bunuh diri. Setelah mereka tiba di kota, Kisah Rasul 1 ayat 13, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, 1 ya, dan Yohanes, 2 ya, Yakobus, 3 ya, dan Andreas, 4 ya, Filipus, 5, dan Thomas, 6, Bartolomeus, 7, dan Matius, 8, Yakobus bin Alfeus, 9, Simon orang Selot, 10, Yudas bin Yakobus, 11. Yang ke-12 adalah Yudas Iskariot, kan udah dicoret. Jadi 11 murid ini menantikan datangnya Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 1. Bertemulah dengan keluarga inti, ayat 14. Bersama perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya disinilah bertemu dua keluarga. Keluarga rohani dan keluarga inti yang mengelilingi hidup Yesus. Baik Maria, adik-adiknya Yesus, murid-murid Yesus, tertulis semua namanya kecuali Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati dan menjual Yesus. Lanjut ya Kak. Nah, di gereja mula-mula, para penilik jemaat dan diaken itu harus punya standar ganda. Standar untuk keluarganya sendiri dan standar untuk keluarga rohani. Karena mereka ini kan pemimpin. Sama seperti tadi, keluarga Imam Eli, pemimpin, dia punya dua keluarga. Keluarga inti dan keluarga rohani. Salomo, dia pemimpin, dia punya standar ganda. Standar ganda itu bukan berarti mencela-mencela, kata orang Jawa itu maksudnya apa ya bahasa Indonesianya mencela-mencela itu? Plin-plan, bukan standar ganda yang saya maksud plin-plan itu bukan, tapi dua standar. Sorry ya. Soalnya kalau kita bilang standar ganda itu terus konotasinya negatif, standar plin-plan bukan. Maksud saya standar ganda itu punya double standar. Satu, Imam Eli, bagaimana dia mengurus keluarga intinya, itu akan mempengaruhi bagaimana keadaan bangsa pada saat itu. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Di zamannya Salomo, dia juga punya standar. Kata Tuhan, kalau kamu nggak bisa didik anak-anakmu, bangsa Israel akan hancur nih. Mereka akan jadi bahan tertawaan bangsa-bangsa nih. Keluarga inti dan keluarga rohani di tangan seorang pemimpin. Berikutnya, diaken. Nah ini, diaken kan pemimpin. Terus penilik jemaat itu kan pemimpin. Kalau zaman sekarang kan pendeta. Itu juga punya dua standar. Standar ganda. Standar gandanya adalah mengurus keluarga inti, mengurus keluarga rohani. Untuk itu firman Tuhan harus menjadi standar. Jadi kepala rumah tangga yang baik dulu bagi keluarganya, baru bisa mengurus jemaat Allah. Itu bisa kita baca penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 13. Jadi Rasul Paulus ngomong sama Timotius,
kalau kamu memilih diaken atau penilik jemaat, itu ada syarat-syaratnya. Standar kekudusan pribadi tidak bercacat, standar kekudusan pernikahan suami dari satu istri, standar karakter dalam bersosialisasi dapat menahan diri, bijaksana, sopan, standar sosial suka memberi tumpangan, standar kompetensi cakap mengajar orang, standar habit atau kebiasaan bukan peminum, standar karakter pribadi bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, standar visi kehidupan bukan hamba uang, standar hubungan dengan keluarga, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Standar keluarga inti menjadi satu dengan standar-standar lain sebagai pemimpin keluarga rohani. Standar hubungan dengan anggota keluarga menjadi prasyarat penilik jemaat Allah. Jadi ini dulu, kalau ini beres baru bisa menjadi pemimpin rohani untuk keluarga rohani. Karena ayatnya bilang gini, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang didulukan mana? Keluarga inti. Baru setelah itu apa? Keluarga rohani. Standar double portion, kata suami saya. Jangan memakai istilah standar ganda. Nanti beda arti. Oke, nanti saya edit materinya. Terima kasih, Pak Boas. Berikutnya adalah standar pengujian waktu. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Standar nama baik. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat itu integritas. Kalau misalnya suka utang, nggak bayar, itu berarti nggak punya nama baik di depan masyarakat, kan? Kerja bolosan, berarti kan nggak punya tanggung jawab, kan? Kayak gitu misalnya. Suruh ronda nggak berangkat. Lanjut. Syarat ini diulangi untuk diaken. Kalau ini tadi kan penilik jemaat. Kalau diaken sama, ada lagi syarat. Suami dari satu istri mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Perhatikan. Keluarga inti, keluarga rohani. Yesus memenangkan keluarga inti, Yesus memenangkan keluarga rohani. Bahkan Yesus pada saat memenuhi mereka dengan Roh Kudus, itu keluarga inti, keluarga rohani dipenuhi Roh Kudus semua, siap membaptiskan orang, siap melayani jiwa-jiwa, siap sampai ke ujung bumi. Keluarga inti dan rohani go public semua. Wah, bagaimana dengan diaken dan penilik jemaat? Ada syarat keluarga inti, ini menjadi prasyarat keluarga rohani. Bagaimana dia bisa mengurus keluarga jemaat Allah kalau keluarganya sendiri dia nggak bisa mengurus? Weh, kerennya, keren banget. Thank you Lord, thank you Lord. Di sini kita lihat sampai di zaman modern terjadi kebobrokan pendidikan dan pengajaran pada keluarga inti. Sehingga pada saat itu Tuhan bangkitkan pendidikan dan pengajaran melalui keluarga rohani. Itulah sejarah sekolah minggu. Di Inggris pada saat terjadi revolusi industri dengan seorang tokoh bernama Robert Reich. Pasti Kak Vivi udah pernah tahu kan sejarah sekolah minggu? Tahu ya? Mana jempolnya? Nggak tahu? Kak Asti pasti tahu sejarah sekolah minggu ya? Tahu. Jadi intisarinya aja ya, nanti dibaca di makalah. Sejarah sekolah minggu saat itu ada revolusi industri di Inggris. Gara-gara revolusi industri yang tadinya serba manual menjadi mesin, ditemukannya mesin uap, itu menyebabkan revolusi industri. Nah, revolusi industri itu membuat banyak papa mama itu sibuk di pabrik-pabrik sehingga anak-anak itu nggak terurus. Bahkan anak-anak itu disuruh kerja di pabrik karena mereka jatuh dalam kemiskinan, harus memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak itu kerja di pabrik. Nah, Robert Reich ini seorang wartawan. Dia itu melihat orang Inggris kok generasinya bobrok kayak begini, omongannya kotor, saling berkelahi, kasar, pukul-pukulan, berandalan. Lalu dia mendirikan sekolah. Sekolahnya itu belajar nulis, belajar baca, belajar budi pekerti, ayat mas, ayat hafalan, belajar Alkitab. Itulah cikal bakal sekolah minggu. Gara-gara itu banyak generasi Inggris diperbarui menjadi generasinya udah nggak bobrok lagi. Itu terus mengalir ke Amerika dan seterusnya sampai ke Indonesia sampai sekarang ini. Lewat Sunday School atau sekolah minggu. Itu apa? Pengajaran dan pendidikan lewat keluarga rohani. Bukan keluarga inti. Itu sampai sejarahnya sekarang seperti itu. Ya kan? Jadi ini kan kalau yang diaken sama penilik jemaat ini kan sejarahnya di zaman gereja mula-mula.
Begitu sampai di zaman modern, muncullah sekolah minggu, keluarga rohani. Nggak salah sih. Kenapa Tuhan bangkitkan sekolah minggu? Karena kebobrokan di keluarga inti. Nggak ada pendidikan dan pengajaran di keluarga inti. Sekarang kita lihat di sini, kesimpulannya, dua sayap ini harus seimbang. Antara pendidikan dan pengajaran di keluarga rohani harus seimbang dengan pendidikan dan pengajaran di keluarga inti. Kenapa saya tidak bilang keluarga rohani tidak penting? Karena di kitab 5 kitab Musa tadi, kita baca di kitab Mika bahwa di zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bangkitkan 3 penganjur. Musa, Harun, Miriam. Benar? Tadi ya, kita baca ya, 3 penganjurmu. Artinya Tuhan tuh pakai 2 jalur ini. Baik keluarga inti maupun keluarga rohani. Kalau Tuhan hanya bergantung pada keluarga inti, nggak usah perlu Musa-Musaan lah. Nggak usah Musa, nggak usah Miriam, nggak usah Harun. Tapi Tuhan juga tidak hanya memakai Musa, Miriam, dan Harun. Tuhan juga dorong bangsa Israel, ayo masuk dalam pengajaran dan pendidikan lewat keluarga inti turun-temurun. Supaya lanjut umurmu, supaya baik keadaanmu, supaya kamu mendapatkan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, 2 jalur ini penting. Nah, sekarang kita lihat keadaan gereja kita sekarang. Bagaimana? Apakah ada keseimbangan? 2 sayap ini harus seimbang. Kenapa saya nulis di sini dulu keluarga rohani dibandingkan keluarga inti? Sebenarnya kan kebalik Bu Grace. Harusnya Bu Grace nulisnya gini nih. 2 sayap ini harus seimbang antara pendidikan di keluarga inti dengan pendidikan di keluarga rohani. Kenapa saya nulisnya saya balik? Karena menurut pengamatan saya dewasa ini, gereja-gereja lebih mengedepankan keluarga rohani, lalu meninggalkan peran keluarga inti. Makanya saya tulis, harus seimbang loh ya, keluarga rohani sudah oke, guru sekolah minggu udah keren, papa mama mana nih papa mama, dibangkitkan nggak? Anunya perannya, papa mama bisa ngajari anak-anak takut akan Tuhan nggak? Atau semua diserahkan ke pihak gereja tuh, diserahkan ke pihak guru agama tuh, diserahkan kepada pemimpin-pemimpin gereja tuh, tubuh Kristus tuh. Mana keluarga inti? Nah, oke. Jadi saya menganggap di mana nubuatan Tuhan melalui Maleaki itu akan digenapi di akhir zaman, karena pada akhir zaman itu peran keluarga inti itu memudar. Semua orang bergantung kepada keluarga rohani, guru sekolah minggu, guru agama, pembimbing komsel, ketua MK, ketua sel, guru sekolah minggu, dan seterusnya. Lupa akan peran keluarga inti nggak seimbang. Akhirnya Tuhan katakan di Maleaki 4 ayat 5-6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Itu bicara akhir zaman. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itu kan keluarga inti. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Itu kan keluarga inti. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ternyata kebangkitan keluarga inti ada hubungan dengan memukul bumi hingga musnah. Kalau memukul bumi hingga musnah ini keluarga apa? Rohani. Artinya di akhir zaman Tuhan akan bangkitkan peran keluarga inti supaya keluarga rohani ini jangan hancur. Kita lihat di kitab, coba lihat di kitab, ini nggak saya siapkan, Matius, coba lihat di kitab Matius. Sorry. Di kitab Lukas. Kitab Lukas ya. Oke. Kita lihat Lukas 1 ayat 17. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Akan ada suatu pemulihan keluarga inti supaya ada umat yang layak. Umat yang layak inilah yang di dalam Maleaki dikatakan yang membuat
Tuhan tidak memukul bumi hingga musnah. Gimana caranya supaya Tuhan tidak memukul bumi hingga musnah? Harus ada umat yang layak. Siapa yang menyiapkan umat yang layak? Keluarga inti. Keluarga inti. Kok bisa Yohanes Pembaptis hubungannya apa? Seruannya Yohanes Pembaptis paling terkenal apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya yang harus ngalami pertobatan ini apa? Keluarga inti, hati bapak dulu, orang tua dulu ini yang bertobat nih, berbalik kepada anak-anak. Anak-anak bertobat, berbalik kepada orang tua. Sehingga keluarga-keluarga pulih, muncul suatu umat yang layak baginya. Ketika ada umat yang layak baginya, Tuhan tidak akan memusnahkan bumi, memukul bumi hingga musnah. Waktu Tuhan datang, ada orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Ada pemenuaian jiwa-jiwa. Jadi pemenuaian jiwa-jiwa itu lewat apa? Keluarga inti. Wow, bagaimana dengan kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Nah, kita lihat ya, kitab Yoel ya, kitab Yoel 2 ayat 28 ini terkenal, guru sekolah minggu nggak mungkin nggak ada yang tahu tentang kitab ini, Yoel ini terkenal. Ya, Yoel 2 ayat 28 yuk kita buka dulu deh, Yoel. Ternyata nggak saya ketik tuh di materi. Yoel 2 ayat 28, di situ dikatakan kayak gini. Maka kamu, kemudian pada hari itu akan terjadi, hari itu maksudnya hari Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, halo, kalau anak-anakmu itu bicara keluarga inti atau rohani? Inti. Bukan anak-anak loh, anak-anakmu. Itu berarti keluarga inti. Ya kan? Kita lihat berikutnya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua, itu berarti papa mama kita, akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu, berarti anak-anak pemuda-pemudi kita, dari keluarga kita kalau udah punya anak yang pemuda, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, buren, termasuk pada pembantu rumah tangga loh ini, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Wow. Bicara tentang apa? Pemulihan keluarga inti. Nah, judul sesi kita ya cuma di yang terakhir ini tidak loh judul sesi kita. Ayo kita kembalikan peran wali murid supaya mereka cakap mendidik anak, cakap mengajar anak, cakap membaca situasi zaman, cakap mencetak generasi yang takut akan Tuhan. Itu intinya. Kita belajar sejarah panjang lebar, kesimpulannya cuma secuplik. Ya sudah, kita udah tahu akhir zaman Tuhan mau bangkitkan family. Tuhan mau bangkitkan keluarga inti yang selama ini kita lupakan. Karena apa? Natal anak, guru sekolah minggu yang sibuk. Bikin bahan saat teduh anak, guru sekolah minggu yang sibuk. Bikin lomba anak, guru sekolah minggu yang sibuk. Ya kan? Acara-acara kas sekolah minggu yang keluar uang. Gitu kan. Nah, termasuk saya ditegur Tuhan, materimu 90% adalah seminar guru. Saya punya seminar-seminar orang tua itu hanya yang itu aneh kalau yang pesertanya hanya guru saja. Itu saya punya materi seperti menangkal seks abuse di keluarga kita, mendidik anak di era global, mendidik anak di era digital, mendidik anak di industri 4.0, terus mendidik anak think outside of the box, terus mengenal gaya kepribadian anak, 6 gaya belajar, 8 dimensi kecerdasan, yang gitu-gitu. Tapi kalau yang bercerita Alkitab ala Yesus, ayat mas kreatif, terus memimpin pujian dan sebagainya, itu semuanya saya tujukan untuk guru. Jarang yang saya tujukan untuk orang tua. Nah, dari sini saya mau tunjukkan ke kakak-kakak. Dari materi saya bulan Juni, itu ada hari Rabu, ini materi parenting semua nih. Mendidik anak di era industri, generasi tanpa nama, aba-baba, keseimbangan hidup dalam keluarga. Gak ada yang ngambil. Judul ini gak ada yang ngambil. Artinya, materi-materi parenting ini nggak populer.
Guru-guru sekolah minggu pikir, materi parenting biar papa mama deh. Aku yang belajar yang untuk guru sekolah minggu aja. Karena guru sekolah minggu lupa, dia harus melatih papa mama ini cakap jadi papa mama yang mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Saya sangat bersyukur banget dapat materi ini dari Tuhan untuk mempersiapkan sesi ini. Karena waktu saya nulis di sini tuh saya pikir, nanti saya bikinlah materinya. Nggak nyangka kalau ini sebenarnya materi yang Tuhan kasih ini benar-benar keren. Judulnya aja, peran wali murid. Apaan judul peran wali murid, ya kan? Tapi ternyata Tuhan tunjukkan ini loh, peran keluarga inti yang udah mulai kabur dalam gereja Tuhan. Karena kita nge-push tuh keluarga rohani terus. Nah, sekarang dengan adanya social distancing, dengan adanya corona, semua orang back, stay at home. Semua orang kembali ke rumah. Ya, ketika orang-orang kembali ke rumah, mau nggak mau nih kita minta tolong papi mami. Tolong ya papi mami, besok ada ibadah, anak-anak tolong dibangunkan. Jam 4 sore karena ibadah jam 5, tonton link YouTube-nya ini. Tolong ayat masnya ini, tugasnya anak-anak ini. Tumben, ngelibatin wali murid. Kenapa? Karena kita terpaksa, kita nggak bisa ketemu sama mereka. Selama ini kita borong semua. Sebagai keluarga rohani, aku loh guru sekolah minggunya, aku loh rohaniawan di gereja ini, generasi ini semua cetakanku loh, tuh pakai aku loh, tuh loh muridku ada yang udah jadi dokter, tuh loh muridku ada yang jadi, nggak salah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi jangan lupa, kita harus bangga kalau wali murid ini loh, aku yang ngajari mereka bercerita, wali murid ini loh, aku yang ngajari mereka bagaimana ayat mas kreatif buat anak-anak. Wali murid ini loh, aku yang ngajari mereka pentingnya mendidik anak takut akan Tuhan. Wali murid ini loh, aku ajarin mereka pola asuh pada anak itu gini. Lebih banyak gaungkan parenting sekarang. Kalau guru sekolah minggu gimana Kak Grace? Tetap, karena kan keluarga rohani juga Tuhan pakai. Bagaimana Kak Grace? Kita akan gembar-gemborkan parenting. Jadi kita libatkan wali murid, kita dorong mereka bangun, mereka punya visi untuk mereka didik anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Jangan kita bangga kalau orang tua murid itu masrahin bongkoan, kata orang Jawa pasrah bongkoan itu pasrah sepenuhnya dengan gereja, dengan guru agama dan guru sekolah minggu. Jangan kita bangga, kita harus gagal. Kita harus merasa gagal kalau terjadi seperti itu. Tapi kita harus bangga kalau wali murid itu gini, guru sekolah minggu di sini keren loh. Nggak cuma anak-anak, kami juga diajari jadi orang tua yang baik. Wah, tugas kita keluarga rohani, pemimpin rohani untuk mencetak keluarga-keluarga inti dengan cara nomor 1, keluarga inti kita dulu harus yang benar. Diaken dan penilik jemaat kan harus benar nih keluarga rohaninya. Dia kan sama penilik jemaat yang keluarganya benar, dia akan mempengaruhi nih orang-orang yang bagaimana dia bisa mengepalai jemaat kalau ngepalai keluarga sendiri nggak bisa. Itu nomor 1. Nomor 2, setelah dia memberi teladan yang baik, dia harus memobilisasi papi mami ini jadi pengajar, pendidik buat anaknya. Dan saya tuh baru dapat ini tentang sejarah keluarga inti dan keluarga rohani itu baru hari ini. Sementara sudah sejak pertengahan Juni, kita mulai program CCA Family. Ternyata semuanya kayak klop gitu. Tuhan teguhkan dengan firman hari ini. Wow. Saya itu ya nggak main-main. 1 kali nulis di laptop untuk materi 1 minggu itu minimal 4 jam. Tuhan kasih hikmat. Hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa. Kadang-kadang nggak bisa sehari selesai. Termasuk yang materi minggu ketiga, itu 3 harinya belum selesai, tapi idenya sudah ada, tinggal ditulis. Dan itu nulisnya harus teliti, alat-alatnya, apa harus teliti. Dan itu nggak mudah program family ini, karena saya harus ngurusin absennya mereka, harus ngurusin piketnya yang ngumpulin foto, harus input foto satu-satu ke Facebook dan ke website saya. Terus suami saya harus desainkan kartu-kartunya. Suami saya harus desainkan layout saya berantakan. Saya kalau ngetik aja nggak ngurusin layout. Suami saya ngerapikan layoutnya. Terus saya harus bikin rundown acaranya. Saya harus bikin game-game kuisnya. Saya harus kirimkan hadiah untuk pemenang dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan teguhkan dengan firman hari ini, saya semakin maju. Family ini harus bangkit. Family harus bangkit. Sekarang kegerakannya Tuhan itu bukan berarti meninggalkan guru-guru sekolah minggu, tetapi Tuhan mau lebih fokus di family.
Oke? Peran orang tua murid. Ya Bu Grace, ternyata ya peran orang tua murid di materinya Bu Grace kok cuma sak cuplik ngene iki. Kok cuma sak cuplik gini. Karena kalau kita bangkitkan peran wali murid, kakak-kakak nggak usah diajarin deh, akan nemuin cara sendiri. Nanti saya cuma mengubah paradigma aja nih. Mengubah paradigma. Nanti kalau paradigma kita sudah diubah oleh firman Tuhan, soal nanti bagaimana membangkitkan wali murid itu Tuhan akan kasih cara sendiri kepada Kak Asti, kepada Kak Vivi. Itu soal masalah kontainer mah itu. Itu masalah konteks dan kontainer. Kontennya itu yang penting. Untuk kakak-kakak yakin penting wali murid itu bukan kelas nomor 2 di dalam pendidikan dan pengajaran anak. Kelas nomor 1. Kita ini justru yang nomor 2 gitu loh. Tetapi yang nomor 2 ini dipakai Tuhan mempersiapkan kelas nomor 1. Supaya rel kanan, rel kiri berjalan bersama mencetak generasi. Kita sekarang terbatas dengan adanya social distancing ini, stay at home. Tetapi saya rasa Tuhan itu punya agenda yang keren. Untuk membangkitkan papa mama ini mau nggak mau harus jadi pengajar dan pendidik buat anak-anaknya di rumah dalam takut akan Tuhan. Nggak bisa lagi ngandelin guru sekolah minggunya. Lewat Zoom sangat terbatas, lewat media sosial sangat terbatas. Harus papa mama yang bisa menyentuh mereka di rumah. Kayak gitu. Baik, ada pertanyaan nggak Kak Asti sama Kak Vivi? Silakan. Mungkin Kak Vivi mau cerita. Awalnya aku bingung Kak Grace, kenapa bercerita tentang kurikulum gini. Oh, baru ngerti alir belakangnya seperti itu. Boleh. Mau berkomentar apa, mau nanya boleh. Kak Asti mungkin. Silakan Kak Asti. Selama ini apakah kita sudah seimbang nggak antara keluarga inti dengan keluarga rohani? Di gerejanya kakak aja deh. Kalau di gereja kami itu begini, terutama mama-mama, ada juga papa-papa muda. Mama-mama itu selain yang punya anak di bawah 5 tahun, mereka kan membawa anaknya, mengantarkan anaknya di sekolah minggu. Dan sebagian besar mereka juga guru sekolah minggu. Oh, ya. Sehingga kami yakin karena mereka guru sekolah minggu, mereka juga di dalam keluarga mereka menerapkan begitu. Iya. Begitu, Bu. Jadi keuntungannya di gereja Kak Asti adalah sebagian besar murid itu adalah anak-anak guru. Sehingga bisa menjadi kayak arus yang besar untuk mengajak keluarga-keluarga karena mereka. Awal dari kami merekrut banyak guru itu karena gini Bu Grace. Saat sekolah minggu, waktu jamnya sekolah minggu itu bersamaan dengan firman Tuhan disampaikan di gereja. Sehingga kalau semakin banyak guru sekolah minggunya, maka guru sekolah minggu itu paling tidak sebulan itu hanya sekali meninggalkan ibadah. Dalam arti maksudnya tidak mendengarkan firman Tuhan itu hanya sekali kalau banyak. Tapi kalau zaman dahulu guru sekolah minggu anggap aja cuma 8 orang dengan 4 kelas, berarti satu kelas cuma dihandle 2 guru, sehingga mereka semakin seminggu, sebulan bisa 2 kali mereka mendengarkan firman Tuhan di ibadah raya. Tapi semakin banyak. Tapi ternyata dengan banyaknya guru sekolah minggu itu, jadi orang tua murid sebagian besar adalah guru sekolah minggu gitu. Oh iya keren. Ya, jadi, itu pengalaman kami. Itu bagus ya untuk melibatkan mereka, peduli pendidikan mereka. Yang penting sekarang memobilisasi mereka untuk ngajak mereka menerapkan pendidikan takut akan Tuhan di rumah itu tidak cuma di sekolah minggu saja mereka jadi guru mereka, tapi juga di rumah. Nah, saya dorong. Ya, kalau mereka guru sekolah minggu itu bukan otomatis ya. Kemungkinan besar mereka di rumah pun, seberapapun usia anak itu, dari mereka itu melahirkan sampai anak itu dewasa,
untuk mengajarkan takut akan Tuhan, untuk mengajarkan itu besar lah poinnya. Nah, Kak Asti, tolong guru-guru sekolah minggu atau wali murid didorong ikut program JCA Family. Bagus. JCA Family, Kak Asti ikut nggak selama ini? Pernah ikut, tapi seringkali bentrokan sama acara lain, sehingga saya, nggak bisa ikut. Tolong ikutin di Facebook saya ya. Nanti saya muat Facebook saya. Facebook saya tuh setiap Senin kita live streaming, tapi live streaming itu kalau udah selesai tetap bisa ditonton biasa, seperti video biasa, nggak harus di jam itu. Nah, saya belum, saya karena nggak aktif di Facebook, tapi saya akan berusaha untuk ikut, karena saya karena nggak aktif. Nggak apa-apa. Gini Kak Asti, nanti link Facebooknya saya itu bagikan ke jemaat. Suruh mereka buka, katanya saya sendiri belum tahu link Facebooknya. Terus belum, karena saya suka nggak aktif di Facebook, jadi nggak tahu. Tapi saya coba setelah acara ini saya bagaimana mencarinya ya? Nggak apa-apa. Pakai nama. Nggak, saya nanti kasih link saya kayak gini ya. Oh iya. Iya. Saya akan contoh itu kita akan coba karena belum pernah. Iya. Ini pasti lihat di atas nih, lihat nggak? Kelihatan nggak ini saya? Atas saya kursor saya atas. Ini saya blok, kelihatan nggak? Karena saya pakai laptop jadi kecil banget, nggak kelihatan. Ini di atas nih loh, Facebook paling kiri atas nih, facebook.com/Sumilat 3. Nah, kayak gini Kak Asti. Coba saya muat di chat ya. Coba kakak lihat di chat ya. Nah, ini link Facebook saya Kak Asti. Kalau Kak Asti nanti saya bagikan di chat. Link ini kalau terbuka, klik, itu akan masuk Facebook saya. Suruh mereka cari tayangan-tayangan Zoom Family. Zoom Family yang sudah ada 3 tayangan. Yang pertama itu visi misinya dulu. Yang kedua itu materi minggu pertama. Oh, baru materi minggu pertama ya Kak Vivi ya? Oh, main percobaan ilmiah. Hari nih ada foto-fotonya keluarga yang pernah menjalankan materinya nih. Nih pakai kacang panjang. Oh, seru banget. Terus ini anaknya Bu Ita Klaten. Terus ini anaknya Bapak siapa tadi dengan Ibu Mami. Terus ini anak saya. www.facebook.com/grace.sumilat.3. Ya. Bapak di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau izinkan kami untuk belajar supaya keluarga inti dengan kesungguhan mengajarkan pada generasi penerus kami, generasi berikutnya, sehingga takut akan Tuhan senantiasa ada pada anak-anak kami, generasi-generasi berikutnya, dan membawa pengaruh besar pada keluarga rohani. Kami percaya Bapa, dengan bangkitnya keluarga inti untuk lebih lagi takut akan Engkau, akan sangat mempengaruhi ke depannya untuk keluarga rohani. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan materi ini bagi kami, dan Engkau juga tolong kami untuk kami dapat membagikannya pada keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Nanti saya muat di grup ya materinya. Maleakhi 4 ayat 6 menuliskan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya,
supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ikuti terus program JCA Parenting. Tuhan Yesus memberkati.